Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi PDB Tesla Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Markus pasal 14 ayat 38. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita menjumpai satu nasihat firman Tuhan yang diucapkan Yesus kepada murid-muridnya di saat dia berdoa di Taman Getsemani. Dia perlu menegaskan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan lupa tidak berdoa. Berdoa adalah satu cara untuk menambah kekuatan kita. Yesus sebagai anak Allah, waktu dia datang ke dunia ini, dia datang sebagai manusia. Dan dalam kehidupan sebagai manusia itu, kita selalu dicobai oleh keinginan-keinginan daging. Yesus dicobai oleh iblis sebelum dia memulai pelayanannya, karena Yesus manusia. Dagingnya diuji, dagingnya dicobai. Tetapi kita tahu Yesus tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu, di saat terakhir, dia sebelum harus mati di kayu salib menebus dosa kita, dia perlu menegaskan kepada murid-muridnya supaya waspada, berjaga-jaga. Maksudnya, siuman, mengerti, paham, bahwa daging ini itu lemah. Roh itu memang mau taat. Roh manusia itu mau taat, tetapi dagingnya lemah. Nah, mengatasi kelemahan pada daging kita perlu berdoa. Nah, sangat disesalkan kalau banyak orang percaya menganggap doa itu tidak terlalu penting. Doa itu nanti jika kita sakit, jika ada masalah, jika ada pergumulan, jika ada tantangan, baru kita doa. Nah, kita menganggap tantangan itu ketika kita sudah berhadapan dengan hal-hal yang menakutkan. Tetapi Yesus berkatakan, dagingmu itu lemah, selalu ada tantangan yang akan datang ke atas dagingmu. Jadi, jangan lupa bahwa berdoa itu adalah satu cara untuk kita bisa kuat dan tidak akan jatuh di saat kita harus berhadapan dengan pencobaan. Yesus yang adalah manusia pada waktu itu dicobai, tapi dia tidak pernah kalah ketika pencobaan itu datang. Karena dia adalah orang yang tahu, dia berjaga-jaga, dia adalah pribadi yang selalu siap menghadapi situasi yang berhubungan dengan daging manusia. Karena dia jadi manusia, maka dia tahu keinginan daging itu sangat berbahaya sehingga membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, pagi ini kita diingatkan berdoa. Jangan berhenti berdoa karena selalu ada tantangan. Tantangan itu bukan karena penyakit, bukan karena ada masalah. Tantangan itu karena dagingnya ini lemah. Jadi di yang keadaan lemah itulah selalu dimanfaatkan oleh iblis untuk menjatuhkan kita.
Nah, nasihat ini mengajar kepada saya dan saudara, jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa. Karena iblis pun tidak pernah berhenti untuk selalu menggoda kita. Dan dia tahu daging kita lemah, maka cara yang paling baik menghancurkan kita menggunakan daging kita sendiri. Dan oleh sebab itu, jadi orang percaya, orang yang harus berjaga-jaga. Orang yang siuman, orang yang paham, orang yang mengerti bahwa di dalam segala keadaan daging ini tidak ada kekuatannya. Kita boleh punya otot, kita boleh punya badan dengan rangka tubuh yang bagus, tapi sesungguhnya dia tidak punya kekuatan pun untuk melawan keinginan dagingnya sendiri. Berdoalah supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu waspada, untuk selalu berhati-hati, untuk selalu ingat bahwa daging ini lemah. Kita boleh isi daging ini dengan pengetahuan, daging ini dengan pengalaman, daging ini dengan pangkat, kedudukan, jabatan, apapun itu, dia tetap lemah. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga. Kami mengucap syukur karena firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami manusia yang lemah. Daging kami lemah. Roh kami mau taat kepada Tuhan. Roh kami mau taat kepada firman Tuhan. Roh kami mau taat kepada aturan. Tapi karena daging ini lemah, maka kami seringkali melanggar aturan. Kami seringkali tidak taat. Sebab itu Tuhan tolong kami, ingatkan kami supaya kami berjaga-jaga, kami sadar, kami waspada. Supaya daging yang lemah ini bisa kuat, yaitu melalui doa-doa kami. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, ataupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami perlu menyisihkan waktu di dalam kesibukan kami. Kami perlu mengangkat hati kami kepada Tuhan melalui doa, supaya kami kuat dan kami tidak jatuh di saat pencobaan menyerang daging kami. Terima kasih Bapa untuk nasihat firman-Mu bagi kami pagi hari ini. Biarlah dari kehidupan kami membangun kekuatan-kekuatan doa kami, agar kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.